memberikan laporan setiap tahun. Jadi jangan sampai kemudian berlarut-larut nanti kemudian malah orangnya sudah kemana tanpa pemberitahuan sehingga mungkin tagihan nanti akan berkelanjutan gitu. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi laporan kami harapkan kan hanya setahun sekali lah. Tidak terlalu berat saya kira bagi panjenengan dan mungkin juga tidak terlalu banyak. Di dalam satu perusahaan mungkin ya apa sampai 20 enggak kan ya, paling 5, 3 barangkali di bawah 10. 20-an JLE. Tenaga TKA. Iya di JLE. Wih. Ya. Oke. Iya masih itu sih belum. Ya, jadi apa namanya? Pokoknya regulasi ini memang selalu dinamis begitu. Dan sesegera mungkin seperti hari ini kita sampaikan kepada panjenengan sehingga regulasi itu bisa dimengerti, dipahami dan bisa dilaksanakan, ditindaklanjuti oleh para pengusaha penggunaan tenaga kerja asing, termasuk retribusi itulah. Jadi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tidak dikejar-kejar imigrasi karena beberapa waktu yang lalu bahkan itu dari langsung pengawas dari pusat ya, turun 5 orang ke Jepara untuk mencari orang India atau mana itu orang India ya overstay itu. Jadi deteksinya kalau di pusat kan terkontrol. Jangankan orang HP sudah melalui HP pun sudah terdeteksi. Jadi orangnya ini masih ada di Jepara. Dia sudah overstay, tidak ada laporan, tidak ada. Kemudian akhirnya dari pusat, jadi ya kami juga tidak diberitahu, ujuk-ujuk teko begitu. Dikhawatirkan sudah memberitahu nanti mungkin ada komunikasi malah ngomongin rumah dan sebagainya. Padahal ya kita kerjakan normatif lah, begitu. Toh kita juga tidak ada untungnya gitu. Kalau misalnya menyembunyikan kan tidak ada untungnya. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, jadi saya kira nanti secara teknis regulasi yang baru nanti akan disampaikan oleh mungkin Bu Rina secara teknis langsung, sehingga kami harapkan pertemuan ini bisa efektif, bisa memberikan pemahaman bersama, dan manakala nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan ya kita sampaikan saja, nanti kita diskusikan, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang terbaru gitu. Dan mudah-mudahan yang luring juga nanti bisa mencermati ya. Ya, jadi kalau UMP kita Jawa Tengah itu kan 18 sekian itu ya. Kita naik tapi sedikit sekali kira-kira angkanya itu. Hanya 1000 sekian, tetapi ada upaya memang dari teman-teman serikat pekerja yang kalau tidak salah hari ini di Semarang juga melakukan demo, kemudian mungkin di Jepara ya mudah-mudahan tidak, tapi nada-nadanya juga begitu, pengen turun lapangan, tapi kemarin kita sudah kita audiensi lah, memberikan pemahaman bahwa ya oke, memang juga realistis juga tuntutan mereka adalah untuk pemenuhan kebutuhan prokes begitu. Saya kira ini sangat wajar sebetulnya. Cuma tinggal nanti ya dari pemerintah daerah dan perusahaan memang perlu berkomitmen bersama. Toh mereka itu adalah aset panjenengan begitu. Tanpa mereka juga perusahaan juga tidak bisa berjalan dengan baik. Sepanjang tuntutannya saya kira wajar, monggo lah bisa
akomodir begitu. Mudah-mudahan tidak turun ke jalan, karena sudah kita audiensi. Tapi besok hari Kamis juga masih audiensi lagi di DPR. Begitu. Jadi ya harus selalu komunikasi lah dari panjenengan, dari pihak manajemen juga cobalah membangun komunikasi sehingga ada solusi jalan tengahnya lah. Kalau UMK memang sudah regulasinya PP 36 saklek begitu. Saklek. Tapi mungkin ada kebijakan dari pemerintah daerah dan juga para pengusaha sehingga tidak kemudian terus-terusan malah orang begawe begitu. Fokusnya hanya bagaimana caranya upaya menaikkan upah. Padahal upah itu formulanya sudah ditentukan dari pusat begitu. Kita yang di daerah tinggal memasukkan datanya pun itu data dari provinsi. Jadi yang kita gunakan adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi provinsi. Gitu. Kalau indikator lainnya jumlah KK dan anggota rumah tangga yang kerja itu sesuai dengan masing-masing kabupaten kota begitu. Jadi semua rumusan sudah ada, kita tinggal masukkan gitu. Jadi tidak ada tawar-menawar di sana sebetulnya. Rekan-rekan sekalian yang sangat kami hormati, yang baru rawuh, monggo syukur rawuh. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan secara umum, nanti secara teknis akan disampaikan oleh Mbak Rina. Kurang lebihnya mohon maaf dan mari kita berdoa bersama seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini bermanfaat, memberikan pencerahan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas kita, panjenengan di perusahaan, teman-teman pekerja di perusahaan juga, dan kami di pemerintahan ini bisa berjalan lancar. Maka kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Kami antarkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas semuanya. Selamat mengikuti sosialisasi ini. Kurang lebihnya dari kami dan juga teman-teman panitia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah menyampaikan sambutan pengarahan. Acara dilanjutkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Zan Saifi Hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina ya Rasulullah ya Habibullah agithna sari'an bi izzatillah. Ya Allah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pagi hari ini kami dapat berkumpul pada acara kegiatan sosialisasi peraturan penggunaan TKA tahun 2021 dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kegiatan kami sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa rahmat, taufik, hidayah bagi kami semua dan bagi para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan pintu dan jalan bagi turunnya rahmat atas daerah yang kami cintai ini, sehingga tugas dan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan semangat yang tinggi demi kemajuan Kabupaten Jepara, daerah yang kami cintai ini, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Muliakanlah ya Allah kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Dan mari kita tutup acara pembukaan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama bagi yang beragama Islam dan menyesuaikan bagi yang beragama selain Islam. Bagi yang beragama Islam kita hantarkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dipersilakan menikmati snack yang sudah dibagikan di atas meja sambil menunggu materi yang akan disiapkan. Materi siapa? Mohon izin Bapak Ibu sekalian sambil menunggu pemateri kami ini dari perjalanan dari Semarang pemateri yang selanjutnya. Sambil dinikmati monggo rekan-rekan sekalian perlu kami tandaskan sekali lagi. Saya tambahi lagi, PP 34 ini keluar di bulan Februari 2021. 3 bulan kita dikasih waktu untuk bisa merubah perda kita menyesuaikan dengan PP 34. Ini perlu kami informasikan juga pada jenengan semua, ini belum ada yang sudah selesai menggunakan perda baru ini. Kalau mungkin kemarin baru Kota Tangerang Bu Rina, itu pun gabungan, perizinan yang sifatnya gabungan, tidak bisa lebih detail kepada TKI. Jadi perlu kami sampaikan pada kalian semua, kalau Jawa Tengah provinsi belum, kemarin pun kami ketemu dengan rekan-rekan di provinsi belum bisa selesai menyusun perda penyesuaian untuk PP 34 ini. Jadi semua khawatir, loh janjani kok orang ndang digawe, ya kita buat tapi nanti di bulan Januari insya Allah kita bisa share untuk perdanya. Perlu kami sampaikan, ternyata Jeporo itu nomor 2 paling banyak penggunaan TKA-nya. Makanya kemarin saya dioyak-oyak sama provinsi, kenapa? Setelah share datanya, nomor 2 paling banyak di Jawa Tengah itu Jepara. Setelah kota Semarang. Mila menika ini penting kami sampaikan kepada semua. Dari panjenengan semua ada cuma sedikit Pak, 1, 2, tapi ini penting. Dari sekian itu mengerucut kumulatif menjadi yang terbanyak setelah kota Semarang. Makanya DPR Kabupaten Jepara kemarin sampai membuat kajian perda perubahan perda nomor 8 tahun 2013 tentang retribusi IMTA. Ini perlu kami sampaikan kepada semua. Yang sampaikan Pak Kadis tadi, ora gratis ya, tetap masuknya ke pusat. Perlu dipahami bersama. Yang kedua, sistemnya terpusat. Terus yang ketiga, rekan-rekan ada yang kesulitan membuat SKTT? Ada? Coba saya mau share pengalaman, ada nggak yang kesulitan membuat SKTT? Atau TKA online-nya susah masuknya? Oh kalau itu iya, saya Indonesia Mbak. Saya Indonesia. Kita berkali-kali komunikasi Mas Jen, Bu Rina, takone ya lah pripun. Apanya? Oh SKTT. Enggak, yang ini jali kesulitan. Lama. Lewatnya siapa? Mas Ruli. Oh Ruli. Ya nanti kita komunikasi dengan Mas Ruli atau ke Bu Asih. Ada yang lain yang SKTT-nya lama? Oh, nggih. Saya tanya ada yang lain sama. Oh, kabeh. Lewatnya Mas Ruli semua? Mas Ruli semua? Oke. Starka Mas Ruli juga? Sudah kita komunikasikan sih ya dengan beliau itu, tapi insya Allah nanti kita akan lebih detailkan terkait masalah SKTT. Kemarin juga menjadi pokok materi pada saat kami diundang tim PORA, tim pengawasan orang asing yang digalang oleh imigrasi. Jadi salah satu dokumen yang menjadi perhatian oleh mereka juga untuk SKTT-nya. Kalau memang ada kesulitan nanti akan kami komunikasikan, Bu Rina nanti untuk SKTT ini nanti bisa matur ke Mas Ruli atau ke Bu Asih, nanti nggak apa-apa kita komunikasikan. Untuk pengalaman yang pernah kita kunjungi, Starkam sudah pernah kita kunjungi oleh tim kami. Nanti sebentar lagi mungkin Jali atau yang lain. Jangan terus lah gunku Siti enggak seperti itu. Akan kita acak nanti. Dulu yang minta ke Starkam, yang minta dari Kejaksaan. Langsung ke sana. Jadi nanti yang lainnya pun tidak untuk kemungkinan
Pak, masuk kami cuma 2, itu pun CEO-nya, nah, tidak apa-apa. Yang kita cek kan dokumennya, kan gitu. Dan yang kemarin menjadi penandasan kembali pada saat kami di Semarang, di Solotigo dan Timpora di Onojoglo itu terkait juga masalah TKI pendamping TKA-nya yang lebih dari 6 bulan. Susah menonton Mbak Jali, Mbak Astri? Ada. Oh, ini suatu ketika nanti saya tak tanya, tidak cuma TKA-nya, TKI pendampingnya pun akan kita coba tanya, karena harus ada transfer knowledge itu, sudah harus rata-rata yang start kami itu malah berapa sih? Oh, saya tidak bisa Indonesia, gitu. Itu bingung kayak. Di Mas Khairul, di lagi lah. Kalau masih teman-teman kami tidak masalah, langsung sekolah besar kadang-kadang tetap repot. Itu kayak dulu waktu di sana ya, Mbak Astri. Jadi sekali lagi, bukan untuk apa-apa, tapi untuk dalam rangka tertib, administrasi, dan nyaman panjenengan saja. Karena sekarang media itu cepetnya sangat benar. Media itu, wah ini kono orang ini. Ya, padahal sebetulnya kalau diklarifikasi nggak ada apa-apa. Ngoten nggih, pengantar dari kami sekali lagi, ini PP baru, keluar di bulan Februari, orang tahu ono, gawe perda kok sampai hanya 3 bulan itu tidak pernah ada. Makanya sampai jatuh tempo bulan Juli pun kita nggak bisa ngejar. Sedangkan prolegda kami aja masuknya di Januari 2022. November kemarin saya datang ke Salatiga itu juga sudah dalam rangka ngawali gawe perda, merubah perda 8 tahun 2013 yang penggunaan IMTA nantinya akan berubah jadi RPTKA atau DKPTKA tadi. Ngoten dari kami monggo dipun rahapi, kalau kata Pak Kadis tadi ini kayak infus ya, kayak nyamuk ini, bila memang adanya air putih ini nanti silakan dinikmati, dirahapi. Ngoten monggo, yang dari Semarang monggo Bu. Yang dari Semarang ngenteni, katanya macet Pak. Dari tadi, nggih monggo dilanjutkan mohon Bu Rina, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak-bapak Kabid dan Kadis yang sudah meninggalkan ruangan, baru di luar. Para tamu undangan, peserta yang mengikuti secara luring maupun daring, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan meskipun masih dalam kondisi pandemi. Semoga segera usai sehingga kita bisa beraktivitas lebih longgar lagi, tapi prokesnya jangan sampai longgar. Mungkin tadi sudah diperkenalkan, tapi mungkin ada yang belum pernah ketemu secara langsung. Jadi saya di sini di bawah beliau Pak Kabid, jadi saya kasih penempatan, perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas. Dowo banget kalau di lingkungan kementerian itu kami mungkin satu-satunya seksi yang membawai 2 dirjen. Jadi kalau kita kunjungan ke kabupaten lain itu begitu mereka menunjukkan SOTK OPD-nya itu pada heran, itu cara kerjanya bagaimana. Karena kemarin saya iseng-iseng telepon ke Kota Tangerang ya Mas Yen ya. Mau koordinasi terkait perda, di sana itu hanya kasih penempatan TKA. Padahal kalau di tempat kami itu TKA sepersekian dari kegiatan di tupoksi kami. Makanya mohon maaf kalau secara kegiatan itu kami belum maksimal. Ini ngono dinase ngurusi TKA tapi kok kini rak tahu diparani, rak tahu didolani, rak tahu turun ke lapangan untuk pembinaan atau apa gitu. Jadi kami mohon maaf karena keterbatasan dari tenaga kami untuk bisa melakukan aktivitas pembinaan secara maksimal. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini adalah upaya perjuangan yang sangat luar biasa sehingga kami bisa menyelenggarakan kegiatan yang nantinya juga tadi sedikit disinggung oleh Pak Kabid, akan ada mungkin lebih tepatnya monitoring
evaluasi penempatan nggih, kalau dibilang sidak engko malah bingung kabeh. Baru mulai kok kene ngumpulke semua berkas dokumen, ini mau kedatangan rombongan gitu ya. Karena rencana kami akan datang full tim dari mulai ada kejaksaan, dari imigrasi, dari teman-teman yang terkait itu, karena ada keluhan beberapa stakeholder katanya kalau berkunjung ke perusahaan itu melebihi kunjungan ke rumah mertua. Jadi kalau di depan aja tulisannya awas anjing galak, nggak ada yang berani masuk gitu. Itu dikeluhkan oleh beberapa stakeholder. Kemudian dari Dewan ya Mas Yen ya, DPR itu kami kemarin di Komisi C itu sampai ini kenapa kalau kami mau TKA online, jadi kami itu sekarang fungsinya sudah sangat menyedihkan sekali ya di situ, hanya sebagai petugas validasi. Dan ini sudah disapeh, bener-bener disapeh kalau anak bayi itu ojo sampai ono sing salah bayar ning gone Bank Jateng. Ada kemarin yang salah? Ada. Mungkin hadir ya Mas ya yang masih salah bayar. Nah, biasanya kalau bayarnya teng Bank Jateng lah Ibu. Biasanya ya. Jadi perubahan itu sangat cepat sekali, sangat luar biasa. Kami masih ingat ketika 2017 kami mulai berpindah haluan pelayanan kita online kan berjalan 1 tahun, tiba-tiba permenakernya baru lagi, semua terpusat di sana, sekarang dirubah lagi. Tapi sebenarnya kalau melihat lebih detail, isian saya mohon izin berdiri nggih, kula kok kayak wong jempor pun ini, wong jempor nggih. Mas Ian mungkin bisa langsung ke slide yang halaman berapa itu. Lanjut, itu tadi seksi kami itu nggih. Jadi kita, nah ini ya angka ini Mas Ian. Jadi kita tuh kemarin sampai angka 3M, sekarang itu disampai sama sekali nggak boleh minta uang. Kalau tadi Pak Gatis digratiskan. Iya, bunyi suratnya di edaran itu memang digratiskan, tidak dipungut. Dalam artian kami yang nggak punya perda itu nggak boleh mungut. Ora kalah negarane luweh pinter. Iku nek digratiskan se-Indonesia berapa uang itu yang nggak masuk nggih. Akhirnya dirubahlah sekarang menjadi notifikasi pembayaran untuk melalui PNBP. Jadi kalau yang kemarin retribusi, sekarang semua dialihkan ke PNBP. Keluarnya ID billing. ID billing, jadi biasanya sudah tertulis bank persepsinya 3 bank itu. Nah ternyata itu ya masih ada yang karena uangnya kebanyakan ya belum tahu notifikasi, angger lunga bayarnya ke Bank Jateng. Bank Jateng pura-pura bodoh, ditompo wae wong entuk duit. Lah setelah diterima pusinglah akhirnya, datanglah ke kantor, minta duitnya balik. Nah itu juga ada. Nah ini sebenarnya yang nanti perlu kita jadi sekarang kami itu hanya menerima 90 ya. 90 ini ya. 90 dari karena ketutupan ya. Jadi kalau total TKA secara resmi bekerja
Jepara, bekerja di Jepara, punya izin sesuai legalitas itu hampir 3.823. Andai itu membayar ke kita, wah mungkin mobil dinasnya Mas Yen itu enggak lagi yang betul ya. Vespa kemarin ya Mas Yen, mungkin yang sudah lihat videonya Mas Yen, Vespa mungkin sudah dikasih mobil satu-satu sampai bingung numpai karena gak iso numpai. Jadi dikasih mobil tapi bingung nggak bisa numpai. Jadi itu angka yang memang secara, jadi kalau ditanya Jepara TKA oke, kui temenan pora punya izin apa enggak? Secara sepintas dilihat mungkin kok akeh men. Nah, contoh tadi Mbak Astri aja 70 sekian. Dulu 70 itu bayarnya kemana Mbak? Ke pusat ya. Padahal setelah kita datang ke tempat beliau, ternyata enggak semua itu mondar-mandir ke Bandung dan Jepara. Halah wong mandur jahit wae kok sik bedino numpak bis lu Bandung balik rene meneh. Lantek toh membayar. Nah, itu yang sekarang masih menjadi PR. Masih banyak perusahaan besar-besar lain yang seperti itu. Jadi kalau mau dilihat lebih detail permasalahan di lapangan, kalau tadi mungkin seksi saya cuma penempatan TKA. Lah wis bedino tak parani kabeh tak ubek-ubek kamangane gitu. Ini saya mau ngubek-ngubek aku ya bingung. Pencari kerja aja yang sekarang kita alihkan online 20 berapa ribu itu kalau dulu masih ngubyek ke kantor ngapeli saya tiap hari, lara nggak ngapa-ngapain kita. Padahal sudah pensiun 2 Pak Samidi sama Bu Endang. Artinya apa? Kami itu sudah mengupayakan supaya semuanya berjalan. Alhamdulillah ada teknologi informasi yang membantu semuanya. Jadi kita sekarang canggih, nggak usah ketemu pun kita masih bisa. Salah satunya ya yang diawali dengan TKA online, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya di mana kalau buat kami? Ya tadi, ketika penilaian hasil penilaian kelayakan, apa Pak judulnya itu yang sekarang ya, melalui daring tatap muka, dokumen yang diunggah pun hanya dilihat secara visualisasi yang terlihat. Nah, izin lokasi kerjanya yang terbit itu bisa dibuat bermacam-macam lokasi. Saya itu terakhir kalau mau ngeprint laporan TKA penempatan ada lokasi Jepara, keluarnya 3.000 tadi. Setelah kita lihat itu PT-nya banyak sekali. Satu TKA lokasi kerjanya bisa 20. Saya sampai gini, seandainya saya bisa ngopi sama Pak Menteri, minum kopi bareng gitu ya. Sekarang Bu Menteri, Bu ya satu lokasi itu dihargai 15 ya setahun 15 juta lah katakanlah 100 1.200 itu. Bu, kalau dia lokasinya 2 itu harganya naik gitu loh. Terus kalau lokasinya 3 naik lagi. Tak kira orang nggak akan agar nulis lokasi ini. Nah itu dihitung berapa? Padahal kalau diteliti lebih detail ya, contohnya kami mengambil kenapa dulu yang diapeli Jiali luar biasa ini mungkin di Jepara satu perusahaan yang didatangi rombongan pengawas pimpinannya waktu itu Pak Sugeng, Pak Iswandiari semua datang langsung formasi komplit. Saya kalau sampai bocor kita mau ke Jiali, saya yang bertanggung jawab. Bahkan Kabid dan Kadis saya tidak tahu kalau kami akan ke Jiali. Saya pun nggak menyampaikan, Bapak kita disuruh standby di daerah Pecangaan. Tapi kita mau kemana kita nggak tahu, tanya Mbak Astri. Bagaimana waktu itu tergopoh-gopohnya TKA-nya dikumpulkan tanpa kita tahu bahasa mereka apa, komunikasi ya bingung. Dan ternyata benar kalau kita mau lebih turun ke sana akan ketahuan semua. Tapi setelah itu pasti akan lebih baik lagi. Nah itu jadi kita nanti mau tang dolan yang tadi dibocorkan Pak Eko bukan untuk wah iki kok dingin enggak, karena kami pengen dari berdasarkan kunjungan lapangan rata-rata si TKA itu enggak ngerti dokumen. Kalau dulu namanya INTA, notifikasi INTA, kalau sekarang pengesahan RPT aku panganan opo ora arti. Nggih apa nggih? Yang mereka kitasku endi? Pasporku endi? Kuwi sing luweh medeni. Teko lha ya ora wedi. Enggak tahu. Iya.
Contoh mungkin yang hadir di daring ya, ada dari PLTU. Kami ke PLTU dengan imigrasi, lokasi proyeknya. Saya ngeceknya pakai HP, langsung ngecek di data online itu. Itu mereka kita tanya, ya taunya cuma paspornya. Bahkan kita ke kantor perwakilan perusahaan itu gak pegang sama sekali ya Mas. Yang megang siapa? Catu dulu. Catu dulu Bu. Catu dulu. Lu nggak apa-apa mau dipegang catu dulu, mau dipegang berbagi rezeki kalau buat saya. Tapi satu kuncinya, contoh jenengan perpanjangan STNK nggih. Kira-kira bar kuwi STNK-ne diparengke jenengan apa mboten? Iya kan? Kalau nanti orangnya baik, jenengan mau ngajukan perpanjangan lagi, pasti akan lewat dia lagi kan? Nah ini kasus yang diterima Mas Yen itu ya, rata-rata alamatnya itu hilang kabeh. Alamat apa? Username sama passwordnya kagak ngerti loh. Padahal sekarang itu yang namanya online, alamat kita itu mana? Alamat kita ya username sama password di aplikasi itu. Hanya yang bingung itu pencaker di aplikasi yo kerja lulusannya SD SMP. Kula maklum. Hani iki bos-bos besar, HRD pinter-pinter tralala kabeh kok username-nya ada, enggak tahu. Yang magang siapa? Tahu. Saya neruskan dari yang kemarin. Gitu Mas ya. Dulu malah sering saya dapat foto invoice-nya. Ini loh Bu, saya sudah ngurus lewat ini. Loh saya enggak, yang saya tanyakan enggak itunya kok. Mau bayar berapa mah itu urusan Anda. Saya tahu Anda kaya daripada duit disimpan duit dibagi-bagikan ya. Tapi yang pasti dokumen itu tolong dipegang. Minimal kalau sekarang soft file-nya. Yeah. Soft file itu kan gampang sih. Oh ini mau dilihat sudah. Minimal orangnya tahu. Jadi kami yang kami datangi waktu itu di PLTU itu nggak tahu sama sekali. Bahkan makanan INTA itu apa nggak ngerti dia. Padahal dia bisa sampai menginjakkan kaki di Indonesia ya karena punya itu kan. Rutine kitas. Mungkin besok kalau Bu Desi sama saya pakai seragam biru-biru baru pada dikira imigrasi ya Mbak Desi. Jadi kalau di pengawasan itu ada pengawas ketenagakerjaan. Nanti di kami ini ada Bu Desi ini namanya fungsional pengantar kerja. Ada seragamnya Pak. Delalah kaya biru ya Mbak Desi. Sesok pangkatnya digawe rodok ngerempel gitu kan. Datang sampai satpam melayu kabeh. Imigrasi. Malah dikira gadungan repot ya. Jadi kami itu ada nanti fungsional pengantar kerja. Nah ini sedikit gambaran jadi fenomena yang ada di tempat kita saat ini itu seperti itu. Kalau sudah diuruskan orang lain, wes nggak apa-apa. Tapi minimal jenengan itu ya username sama password. Suatu ketika yang melarikan diri, ya, atau amnesia tiba-tiba kejedok pintu amnesia lupa, ngan perso. Email yang digunakan adalah email kantor. Jadi begitu lupa password minta itu reset makanya ke sana. Lah ini enggak kok. Apalagi kalau yang datang dengan agak sombong karena uangnya banyak, sudah saya serahkan ke apa itu namanya yang ngurusi tanah-tanah itu notaris. Sak paket Bu itu. Wah, gampang semua. Terus saya mah apal mulai urus izin apa apal. Catu dulu ini apal. Ceritanya podo kabeh kok. Bahkan ada satu perusahaan yang datang ke saya itu minta tolong bisa ngurusi kita tanpa lewat orang imigrasi loh, bingung toh? Saya tuh sampai tak pegang kepala saya. Bu, saya mau ngurus ini loh. Anda salah alamat. Kalau tentang waktu itu masih notifikasi INTA, itu pun kami harus ke pusat dulu karena kita harus ke adminnya sana. Tapi kalau kitas, ya enggak ke saya. Lah kenapa? Diurus sendiri toh. Iya Bu, itu saya urus sendiri. Tapi sampai sana, saya malah dimarahi. Lah terus suruh piye? Suruh lewat ini. Ya sudah lewat itu. Tapi saya enggak mau lewat itu loh. Loh yang
Saya itu mau bikin SIM nggak mau ke kantor polisi itu kira-kira gimana? Orang dadi toh SIM. Karena apa? Karena ada hal-hal yang membuat mereka ini enggak pas, Bu. Loh, enggak pas lah, ya enggak saya toh. Enggak di kami, makanya kami tidak mau berbicara apa ya, instansi yang lain seperti ini. Kalau kami intinya gini, apapun yang menjadi ketentuan, rel nih ada ketentuannya, berjalanlah di atas rel. Sekali kita keluar dari rel, munggah ini kangelan. Tapi meh dalane rel menggok selama kita di atas aturan, insya Allah selamat. Artinya KA datang ke sini dengan segala kerempongannya. Nggih, segala urusan ini. Bu belum tahu nanti kalau urusan STM tadi cerita SKTT, urusan iki. Tadi kalau Pak Eko nanti diomongno paling lek ngomong ke buat nggih SKTT aja suwe-suwe. Tapi mereka kan punya kebijakan sendiri terkait itu, nggih. Kelemahannya kelama. Di SOP-nya ada berapa hari? Enggak ada ya? Oh gitu ya. Antri gitu ya. Sebenarnya itu juga kami alami sih sama. Tapi memang kami mengupayakan yang namanya pelayanan ke masyarakat apapun bentuknya, apalagi nyon sewu sedikit curhat, kalau yang namanya yo kerjo itu mereka itu jelas kita menggambarkan itu masih datang ke kantor sama ya kayak ngeladeni gitu, tapi kami berusaha menyampaikan SOP yang seperti ini. Coba mungkin besok kebetulan kita besok ya rapat ya, ada capil ya, kita besok ada rapat, mungkin nanti kalau ada titipan pertanyaan nanti bisa kita sampaikan. Artinya kalau memang ada SOP sekian hari terus harus kemana itu kalau ketemu urusannya sama pencaker bisa nggak tidur kita ya Mas ya, telepon tengah malam nggak tahu jam itu. Jadi kalau nanya itu ya tolong punya saya diverifikasi. Punya mutu apa? Jadi WA tuh langsung begitu, punya tolong diverifikasi. Nah itu salah satu ya maksudnya upaya kita yang namanya kita pelayanan, kita berupaya seperti, tapi memang khusus TKA ini alhamdulillah PP-nya, Permenakernya sangat membantu kami. Artinya apa? Kami nggak repot. Terus kami hanya petugas validasi. Dan sejak tanggal 1 Juli sebenarnya itu sudah dianulir. Sudah ada surat edaran yang kita tuh sebenarnya nggak boleh nerima lagi. Tetapi di proses TKA online masih keluar ya Pak Andono, Agustus saja masih keluar ya, membayar ke Bank Jateng. Terus yang salah siapa? Nah ya kan enggak kita kan, yo tak tampani toh, wong saya juga mengvalidasi jenengan moro validasi. Kebetulan SK-nya petugasnya saya tak subkonkan ke Masien, jadi kayak metes subkonkan ke Masien yang ngeklik gitu kan. Nah ternyata tadi kita disurati, uang yang sudah diterima kembalikan ke kas negara untuk dipek karo poro. Itu kondisi yang sekarang. Nah sekarang lanjut Mas Yen. Nah kita intip, nggak usah teorian nggih, itu pinter-pinter daripada saya. Mungkin ini tadi Pak Kabid menjelaskan bahwa yang disampaikan di PP 34 pun sebenarnya perubahannya kita lebih menyoroti teknis pelaksanaannya itu di Permenaker nomor 8 tahun 2021. Isinya pun sama, namanya dia peraturan pelaksanaan dari PP itu. PP-nya ini juga R-nya Undang-Undang Cipta Kerja, wis nyambung. Aku yakin sehingga PP ben kita ono bedone. Ternyata kalau dilihat beda apa Pak? Judul ya Pak ya. Kalau dulu pengajuan RPTKA lanjutkan notifikasi bintang ya. Kalau sekarang hasil penilaian kelayakan dilanjutkan pengesahan RPTKA. Yang barulah DKPTKA, itu istilahnya berarti sama dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Jadi enggak ada hal yang terus yang lagi disoroti juga TKI pendamping ya. Ayo apa yang sudah pernah menjadi TKI pendamping seorang general manager? Ada dulu saya tuh siap ada pendamping apa? General manager. Wah berarti
3 tahun lagi saya ke sini, syukuran dia akan jadi general manager. Coba filosofi TKI pendamping apa Bapak Ibu? Ada yang bertahun-tahun jadi TKI pendamping terus? Bahkan mungkin diangkat seumur hidup si direkturnya. Nggih, ada yang begitu. Itu benar loh, saya tanya ke salah satu. Jadi TKI pendamping itu apa? Ya bayangannya ya orangnya mendampingi si TKA ngalor ngitan ngulon mau kemana saja. Itu asisten nih. Jadi karena nggak memahami konsep itu. Nah itu sepertinya juga di apa ya, lebih disoroti di menakernya. Jadi ada juga sekarang yang harus sertifikasi kompetensi ya. Jadi diklat TKI pendampingnya juga harus menghasilkan sertifikat yang kompeten. Lu kira-kira kalau filosofinya namanya TKI pendamping kan alih teknologi. Nek dia general manager, dia direktur keuangan, direktur produksi atau apapun lah. Suatu ketika si TKA kembali ke negaranya karena kontraknya habis atau dipulangkan, jenengan mau jadi apa? Ya harusnya menggantikan posisi dia. Mas ora perlu karo wong luar negeri mulia, aku wis pinter. Sakjane nek jenengan pirsa, akeh gak TKA yang luwih pinter jenengan daripada TKA? Ada, kecuali direktur loh, saya di duit loh ya, investor itu beda. Saya bicara TKA murni. Pasti ada. Apalagi yang mungkin level jabatannya yang pelaksana kan banyak ya Mbak Astri. Mbak jenengan banyak ya. Cuman kan mungkin aku koncone investore. Terus aku ke Indonesia, ayo melu gitu. Dulu juga pernah tak tanyain yang ada yang anaknya itu yang masih muda itu ya. Padahal namanya TKA harusnya dia sudah berpengalaman sekian tahun di bidangnya. Umurnya tak hitung tekan ya Mbak Asri. Tapi saya bisa apa kalau di TKA online itu lolos? Nggih. Saya enggak memproses loh. Saya tuh terima mateng jenengan bawa kabar bahagia. Wis setor nih Bang Jateng, saya tersenyum senang, dicatat sama Mas Yen, saya Bu oke, klik, selesai. Udah hidup ini. Tapi begitu ada aturan-aturan baru gini, pusing juga apa? Kita dituntut kok duitmu hilang. Kalau panjenengan mau tahu angka 1,8 target kita di sini yang kita revisi dari 2 berapa itu 2,2. Itu kita dinaikkan target kita di tahun 2022 4 miliar. 4 miliar piye 1,3 aja enggak boleh narik suruh ngembaliin itu 700 ya Mas ini. Kita ngembaliinnya mulai Juli sampai Oktober. Di target karena mungkin pimpinan kita tahunya TKA-ne akeh jeporo. Lho kok ora bayar ning kene ku piye? Karena aturan itu dibuat sudah dibatasi tahun pertama bayarnya kemana? Pusat. Wis selesai. Berarti saya tadi tanya Pak Kadis, kok jumlahnya itu 179 yang bayar 90. Pak itu tahun pertama semua. Kemarin kita banyak ya karena nggak bisa pulang ya. Ada bonus bisa memperpanjang itu, kita juga itu juga akhirnya pada bayar lagi ke sini. Nah sekarang kalau tahun kedua sampai berikutnya ada berapa? Yang lokasinya Jepara aja berapa? Tapi orang tahunya TKA Jepara 3.000 sekian. Kemana uang? Ya ke pusat. Tak kira itu lebih pinter mereka yang bisa mengambil kesempatan dari aturan. Mungkin kita belum belajar aturan PP ini. Orang-orang yang ada kesempatan bekerja dari PP ini itu sudah lebih pinter dari kita. Sampai sekarang ada loh perusahaan yang dihapusi nek gawe pengesahan RPTK itu susah. Ada ya Mas Yen? Padahal coba dilihat sekilas menggawe akun gitu. Mengono kok membayari berjuta-juta. Kita nggak melarang pakai ya ketiga monggo silakan. Tapi tadi catatannya semua dokumen kunci omai itu tetap jenengan yang bawa. Kalau dia baik pasti dikasih. Tapi kalau niat dia sudah jelek, mau ganduli jenengan nggak akan dikasih. Jadi
menggunakan jasa silahkan, karena mungkin banyak urusan ribet. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, itu sebenarnya teknisnya mudah. Lanjut Mas Yen. Nah ini. Mungkin setelah ini nanti kita akan minta kuesioner ya untuk diisi ya, nanti di share di email ya Mas Yen ya. Jadi pelaporan. Terima kasih untuk beberapa perusahaan yang sudah melaporkan secara melalui email secara rutin, monggo. Itu memang tercantum kewajibannya. Mungkin di lembar Pak Andono tadi bahwa di lembar pengesahan RPTK juga ada ya kewajiban untuk melaporkan itu. Artinya memang kalau ada update tentang TKA-nya silakan disampaikan. Biar nanti ketika ada permasalahan ya tadi contoh ada yang golei TKA orang India begini-begini kita bisa backup. Kita bisa oh iya memang ada atas nama ini. Seandainya pun ada yang nakal pun kita bisa pantau gitu. Oh memang kalau kebangetan sebenarnya kita bisa mengajukan rekomendasi pencabutan izin. Kalau misalnya kebangetan nih TKA-nya Sri gini. Terus kemudian dicek itu ternyata benar, kita bisa mengajukan rekomendasi ke pusat karena yang menerbitkan kan sana. Kalau dulu perpanjangan kan kita yang menerbitkan, kita bisa langsung ngekat, kamu nggak bisa diperpanjang karena alasan ini. Nah kalau sekarang kita bisa seperti itu. Tuh. Tetapi kalau fungsi pengawasan secara tadi perusahaannya secara subjek penggunaannya perusahaannya yang kena. Dan sekarang sanksinya kayaknya lebih didetailkan lagi. Ini dan pengawasan tetap ya ada imigrasi, ada pengawas. Jadi kalau yang datang tadi saya sama Bu Desi, yang mungkin tahun depan saya seragamnya sama kayak Bu Desi. Jadi nanti kalau saya nggak jadi struktural lagi, kita akan jadi subkoordinator, nggak kasih lagi. Saya akan menua bersama Bu Desi, Bu Nining, Mas Yen dan teman-teman ini sak pensiunnya kantornya pinggir kis. Jadi kita akan ada fungsional pengantar kerja. Lahir di situ 2004 kok sak pensiunnya 20 tahun meneh kantornya tasih teng mriku. Jadi nanti kita yang terkait penempatan itu fungsionalnya nama pengantar kerja, termasuk dengan TKA, termasuk yang nangani pelatihan, yang termasuk itu di kami. Kalau yang pengawasan ada, kalau yang HI itu Pak Hidayat itu nanti mediator. Besok sudah nggak ada lagi jabatan kasih, adanya nanti koordinator bidang itu, kemudian sama subkoordinator. Nah nanti tadi kalau saya sama Bu Desi kambine biru-biru paling diguyu. Alah, paling mau dinas orang apa rasa diwedeni ya toh. Mau saya nggak bisa konsekuensi apa-apa. Tapi kalau yang datang pengawas itu meneh hati-hati ora bener bla 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 bla. Meneh imigrasi duwelik sik. Nggih ta nggih. Begitu sing muni imigrasi delik sik. Tapi nek seteko malah gak apa-apa burina paling lho disegati ngombe lho diombe tak ombe nek haus tak ombe. Artinya apa kami menjalankan fungsi di sini terkait dengan TKA adalah di pembinaan. Jadi kita tidak terus wah ini enggak benar langsung kita bisanya apa? Tadi merekom aja. Saya sidak sama imigrasi. Bu, ini secara aturan benar apa enggak? Ini seperti ini. Misalnya enggak sesuai, misalnya satu TKA dia sudah izinnya habis, masih di Indonesia, masih beraktivitas kerja, kondangan di pabrik, menandatangani dokumen kan enggak boleh. Kalau dia masih punya visa kunjungan, yang penting dia tidak kerja, boleh. Delalah ada yang seperti itu. Kena enggak? Kena. Atau yang izinnya dia di Tangerang, gawe pabrik ning kene, dolanan ning kene ada. Tahun kemarin ada ya masih pandemi ngadu ke kantor mediasi, ternyata kita cek izinnya. Kerjanya di Batang. PLTU itu kerjanya di Batang, dia dipekerjakan di Jepara. Salah mboten? Salah. Jadi itu nek basa Jawane kutuk marani sunduk. Ternyata pas setelah dicek semua nggak ngerti HRD-nya. Saya nggak tahu tuh nggak ngerti apa mungkin pura-pura nggak ngerti ben ora diapa-apaki. Kalau kami ya bisanya apa? Ya ngasih saran, ngasih masukan,
Nah, kayak pernyataan lah, sesok jadi baleni meneh. Tapi nek sesok dibaleni meneh, ya wis tak serahkan pada yang berwenang sampai ke penyidikan, sampai itu. Tapi kalau kami lebih ke situ. Jadi bukannya saya ngerayu biar kalau saya datang nggak ditinggal kabur, nggih. Tapi artinya kami fungsinya di sana. Jadi kalau di sini Bu Rina nggak ada pengawasan, ya enggak, saya nggak mengawasi itu. Tapi saya membina supaya apa? Panjenengan tertib. Nek tertib, aman, selamat, pengawas imigrasi rak digawean. Begitu kok beritanya ketangkap rame loh. Gitu, yang goreng banyak. Lanjut Mas Yen. Nah, ini sanksinya. Peng itu, we. Ada yang pernah bayar denda? Ada. Nah, ini sekarang ada sanksi administrasi, sanksi denda yang pertama atau kaitan uang, ketidak membayar, tidak memiliki tapi mempekerjakan, ketahuan itu ada. Pernah ada kasus ditipu sama calonnya sampai 10 tahun ya Mas ya. 10 tahun. Oporak pinter. Bisa menunjukkan dokumen karena tadi nggak tahu. Ternyata ya nggak tahu, mungkin orang pengen tobat, jalannya terjal tadi. Dia itu mau tobat, kontak sendiri ke kementerian. Dicek data TKA-nya nihil. 550 juta, 15 juta kali itu. Itu baru yang dibayar di PKK. Padahal kalau pakai calo ngurus ke Jakarta pinten? Larang. Itu 150 itu yang disetorkan resmi kas negara. Itu dihapusi. Belum dia bayar itu 10 tahun. Jadi dia kalau mau tetap bekerja, itu di Jepara itu, perusahaan di Jepara. Dia mau tetap bekerja di sini, dia harus bayar utang dulu 150 juta. Oh piye. Sing pinter iku sapa, sing bodoh sapa nek ngoten niku. Itu real, Pak. Itu real. Saya tuh sampai enggak bayangin dia mau jujur, mau ngurus sendiri, dicek. Karena mungkin sudah ada gelagat-gelagat gak bagus juga. Karena apa? Semakin ke sini semua online, semua mudah terdeteksi, banyak komunikasi, banyak info, banyak kan ada pencerahan. Mungkin yang ngapusi juga, wah sesuai konangan, dia siap-siap kabur. Setelah dicek gak ada izinnya sama sekali. Tapi semua dokumen hitam di atas putih ada. Iki sing nakal sopo. Kan sekarang sudah integrasi juga nggih. Jadi kalau nggak masuk di situ juga nggak nyambung ke imigrasi. Tapi nggak tahu itu ketahuannya di 2019-an sebelum pandemi itu ketahuan. Masih peralihan, masih mungkin ya masih ada yang bermain lah kalau saya bilang gitu nggih. Lanjut Mas Yen. Nah ini yang sanksi penghentian nggak diproses. Kemudian pencabutan, sampai pencabutan nih kalau yang sudah fatal, TKA-nya nggak sesuai, kemudian rangkap jabatan di perusahaan sama, HRD, nggak ada kan yang HRD-nya TKA? Ada, kendel berarti. Karena itu pasti jelas. Pasti juga nggak disetujui. Ya. Tapi kan yang namanya nyolong-nyolong, tapi ada ya yang secara hitam di atas putih memang nggak tapi ngurus ya RD. Ayo. Nah, kalau ada dan ada buktinya, nah ini yang ketangkap. Maksudnya yang ketahuan gitu loh. Kalau secara izin nggak akan mungkin dikeluarkan di bagian HRD. Nah nggak ada. Tapi secara di lapangan dia melaksanakan fungsi itu juga nggak boleh. Lanjut Mas In. Nah ini sudah mulai online. Jadi kalau kita di poin A, jadi Dinas Provinsi Kabupaten Bayar DKK terkait validasi, kemudian kita juga terkait dengan data. Jadi kalau kami bisa ngincang data panjenengan semua dari tahun baula sampai tahun sekarang, rekod ada. Jadi kita klik namanya, kita klik paspornya, kita klik perusahaannya akan muncul. Dan itu terrekod semua. Makanya tadi yang 10 tahun ketahuan ya karena dia mungkin masih bisa ngakali, semakin ke sini ketahuan akhirnya kena. Jadi data itu kami masih pegang. Jadi sekarang pun kita aksesnya pakai itu. Jadi kalau panjenengan langsung di TKA online, kami TKA daerah ya, TKA daerah.
Jadi itu khusus untuk kita admin atau sekarang petugas validasi. Jadi kalau mau ngecek misalnya kayak kemarin dari BAIS, dari BIN, ada info TKA seperti ini, nanti ngecek ke kita. Terus dari imigrasi, sampai sekarang ya imigrasinya sudah pindah-pindah, itu kadang nelponnya ke saya, mungkin karena nggak kenal kabupaten kota setempat gitu, Bu, tolong kan dibantu cekkan atas nama ini gitu. Nah itu kalau kita bisa bantu ya tetap kami bantu, kita lihat datanya benar apa enggak. Kalau dilihat angka 3.800 itu di sistem kami, dia halal, legal. Tapi tadi lokasi kerjanya lebih dari satu dan salah satunya Jepara. Jadi kalau ditanya dia di sini bisa kerja, bisa sembarang dingah, yaitu sah. Itu. Nah itu yang tadi saya bilang mau jagungan ben bayari rodok larang itu. Lanjut Mas Yan. Lanjut sama itu PP 34 dilanjut dengan Permenaker. Nah ini tadi saya sampaikan, jadi setelah PP tadi di breakdown lagi Permenaker poinnya yang berbeda hanya di sini. Tata cara namanya tata cara permohonan perpanjangan diklatnya bahasa Indonesia gimana Bapak Ibu? Lancar ya? Minimal terima kasih, selamat pagi, selamat siang lah. Nah kan yang ngadepi sehari-hari panjenengan, ketemu saya ya paling berapa gitu. Saya kemarin datang ke salah satu PT ya selamat pagi kok bisa jawab, oh berarti bisa bahasa Indonesia. Nah, kalau yang lain-lain ya susah macam saya kalau kita TKI ya si PMI ya. PMI mau keluar negeri itu juga wajib bahasa sana. Karena apa? Kalau enggak pelo dan berujung apa kalau pelo? Kalau salah komunikasi, miskomunikasi ya jadinya enggak benar, apalagi kalau kerja di sektor domestik. Pernah kita punya PMI 2 tahun nggak ngomong. Karena apa? Dia kerja di Arab, masih di bawah umur, majikannya bos Arab, jadi bahasanya isyarat. Mungkin sama kasusnya kalau di Jiali ya, Mbak Astri ya, kita datang ke pabriknya ya, ke tempat kerjanya itu, ya gini. Sudah. Selamat pagi, paling minimal ya kata-kata yang berhubungan dengan aktivitas kerja. Misalnya itu diangkat, itu mundur, maju, kanan, kiri, cantik-cantik ya. Pokoknya yang terkait dengan itulah. Okay? Jadi enggak, ya kalau suruh bahasa, ya sama kalau kita ke luar negeri kan ada TOEFL. Kalau yang bahasa Indonesia kan ada yang dari UNES itu. Ya standarnya di sekolah ke iya. Mana buktinya? Ini sertifikatnya oke. Kalau saya datang lulus itu. Coba saya tes. Selamat pagi, bisa jawab pagi, oh aman. Tak omongi bahasa, malah bingung ki burina ki jane meh ngopo ngetes bahasa tah kepiye. Tapi itu sekarang ditegaskan. Kalau dulu kan masih jadi perdebatan di tahun 2017 itu kan Jawa Tengah perdanya harus bahasa Indonesia, sedangkan Permenakernya meh dihapus, geger itu. Lah sama kalau saya sama Bu Desi boleh bilang wong PMI ke luar negeri aja harus bahasa sana kok mereka di sini enggak gitu. Nah, itu yang sekarang. Jadi saya kira itu juga sudah dipahami pagi sing wis ning kene bertahun-tahun nggih. Tak kira wis fasih lah itu. Nah, ini yang kalau 50 lebih pengajuannya dirjen itu aja beda. Kalau yang cuma di bawah 50 hanya kepadanya direktur surat permohonannya itu aja nggih. Sudah dia mengurus di setelah tanggal 1 November? Belum? Sudah? Aman Mbak? Bayar Simponi ya, pakai aplikasi Simponi ya? E-billing? Oke. Berarti langsung validasinya otomatis ya? Itu bedanya, Bu kok Bank Jateng ora? Oh, beda, banknya negarane dewi-dewi. Kita itu, jadi yang sama kayak sama pajak itu. Ya kan sekarang e-billing. Nah, penerimaan PNBP itu namanya Simponi, penerimaan negara itu sama itu. Jadi kalau karena tadi sudah integrasi online begitu dengan bayar otomatis di sistemnya TKA online kebaca ID billing itu sudah terbayar, imigrasi nggak perlu validasi. Mungkin nanti kalau kita nggak laku lagi, saya lebih nggak punya kerjaan lagi. Ora usah validasi ning gone Burina. Lho wis.
Aman, ora ono sing iling nek ono tupoksi TKA di Naker ya. Mungkin jenengan nggak butuh kami lagi. Lanjut. Nah ini tahapan pengesahannya. Sama lah, semua prosesnya sama. Saya nggak bisa bicara sampai teknis detail, wong ini nggak aplikasi saya. Kata mater Pak Andono, iki ku gak aplikasiku, kene kon sosialisasi. Lo kepiye nek ana sing protes, aku protes karo sopo. Kita sering ditanya, Bu, saya nggak dibales-bales, lah nek aku sing di WA atau tak bales. Tapi saya bales pun saya nggak tahu apa-apa, gitu. Tak buka ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sama nasib kita ngurusi apa? PLKP ya, terus satunya lagi yang rame itu loh, prakerja. Prakerja itu nggak punya kita. Nek ana wong takon morone di snaker, bingung toh? Kita nggak jadi apa-apa di situ. Sama kayak BSU ya, subsidi upah. Oke, ini arti apa-apa takoni ning ngene kene wis. Ya tetap harus jawab. Jawab kita ya standar. Silahkan follow IG-nya prakerja atau cek di websitenya. Di situ ada hotline-nya piye. Kadang mereka tuh nggak mau tahu rutinnya kerja ya hubungannya sama ya itu pengisi ya, pendaftaran pengisian mengunggah dokumen RPTKA. Nah penilaian kelayakan masih secara daring nggih. Itu. Nah ini sebenarnya yang tadi saya juga punya PR kudu ngomong. Iku kenapa kanggo dudono lokasi kerja domisili pabrik ini kono agar di ACC. Padahal harusnya domisili seperti itu karena kantor cabangnya sesuai dengan akta notaris. Kemudian dilihat lagi tupoksi dia apa. Nah, kalau karakter tadi yang mandor sepatu, mandor produksi, nah masa hari ini di sana, sini di sana, ini di sini kan enggak. Tapi kalau marketing, keuangan, oke lah. QC misalnya karena yang paling canggih dia enggak apa-apa. Nah itu yang masih jadi PR kita mau melakukan pendekatan, Mbok ya tolong pindah ke sini. Ini juga yang kami di Ketambahan Jiali itu kita sekarang kehilangan HWI. HWI pabrik yang baru di Pati. Sekian TKA 40 berapa itu sekarang bayarnya enggak di kami. Di provinsi. Itu masih logis nggih, Pati, Jepara, Cedak, Umbal iso nggih, Ngeteh iso masih logis. Tapi sebenarnya kalau kami boleh jujur sekiranya dia hanya di Jepara, mbok yo ojo dipindah gitu, biar retribusinya nanti masuk ke kita. Tapi kalau sekarang ya tak embarin dulu. Kalau saya nggak punya perda kok mau bayar kemana-mana, duitnya ke sana ya. Tapi itu jadi PR kami, nanti ke depan kita akan meluruskan yang seperti itu. Kemudian mengisi data TKA, terbit tadi, sekarang ID billingnya dialihkan pembayaran DKP TKA sebagai PNBP. Diingat-ingat PNBP. Kalau PNBP jangan sekali-kali langsung pergi ke Bank Jateng. Tetap di situ. Dulu aja banyak yang salah ke Bank Jateng, padahal dia tahun pertama ya Mas Yen. Karena tadi kulino. Biasanya nek bayar ke Bank Jateng. Nah itu padahal sebenarnya di KRD atau surat perintah bayarnya itu sudah tercantum dengan jelas akan dibawa kemana pemberitahuan pembayaran itu nggih. Kemudian terbit. Nah, sederhana kok dadak bayar berjuta-juta lewat pihak kelima ya, ketiga lagi kelima nggih. Lanjut Mas Yen. Nah, ini yang perpanjangan sama prosesnya. Di sini pada ngurus toh? Di sini nggak ada yang nyamar toh? Jangan-jangan saya ngomong gitu nyamar. Kok aku mulai dicegat. Hati-hati ambil Ibu EKE gitu ya. Nah ini, oh kalau kita enggak dibilangnya kalau Bu Desi seperti itu ya kata-katanya. Ibu ini penghasut kita digituin. Padahal kita itu ngasih tahu calon PM yang mau ke luar negeri supaya hati-hati ya. Itu kata si PL-nya, yang orang yang tadi calonnya. Bu ini penghasut, padahal kita ngingetin mas mantep ke luar negeri apa enggak. Ya sama kayak saya gini, nek bisa diurusi sendiri, ojo nganggo pihak ketiga. Lah mriki ada salah satu yang penyusup lah, kula dititeni. Ibu ya.
Perizinan yang sudah terbit masih berlaku dan belum habis berlaku nggih. Jadi nek besok ada yang datang ngaku-ngaku klambine biru nggih, duwe buktine ndi itu masih berlaku. Oh kira kanggo kudune judule pengesahan RPTKA. Padahal itu terbit sebelum aturan ini ada. Nggih, lanjut. Nah, ini tadi sebenarnya sudah saya singgung itu tupoksi kita petugas validasi, wes keren, nggak ngapa-ngapain ya. Dan sekarang sudah nggak punya kerjaan sampai perda terbit. Insya Allah kita mulai besok sudah drill untuk rapat ini. Jadi kemarin sudah nyontoh, tapi benar dikatakan Pak Kabid. Jadi di Kota Tangerang atau beberapa kabupaten itu perdanya gabungan. Jadi gabungan dengan perizinan tertentu lainnya. Nah, sedangkan di kami perdanya tunggal. Jadi kita akan mengubah perda. Sebenarnya perda itu juga sudah expired juga, tapi karena kita dimanja sama kementerian ketika itu 2018 Permenaker yang 2018 nggak apa-apa. Yang penting judulnya jono perda, ono retribusi, silakan masih bisa narik duit. Nah, masa sudah ganti lagi PP-nya lagi, ganti ininya lagi, kita masih lanjut dengan yang lama. Ternyata ini sudah di drill ini ya. Ini tadi poin yang di bawahnya, ini tadi apabila memang lokasi kerjanya sekiranya memang hanya di Jepara, mohon menginjakkan kaki di bumi Jepara, minum di sini, mungkin ada yang kecantol perawan Jepara, ya artinya hidup di sini, Mbok ya kalau memang harus nggak harus 2 lokasi, silakan untuk diubah kerjanya. Jadi mau pabriknya ada 5, tapi kalau kenyataannya dia hanya bekerja di sini, beda sama yang proyek nasional. Kalau memang dia di pembangunan PLTU seperti itu, dia memang ahli tertentu, PT-nya membawahi banyak, lokasi proyeknya banyak, silakan. Karena sampai sekarang masih ada pemahaman yang salah terkait dengan lokasi kerja. Gitu. Masih keluar lokasi kerja Pati, Semarang, Jepara. Kenapa begitu? Karena ngurus kitasnya di Pati. Karena saya pabriknya di Jepara. Karena saya kalau pergi-pergi lewatnya Semarang. Bahkan kemarin ada yang Demak ya Mas ini. Jepara, Demak, Semarang. Kenapa? Kalau kamu ke bandara lewatnya Demak. Loh, ini tahun 2021 kok. Jadi lokasi kerja sesuai dengan perjanjian kerjanya. Kalau untuk yang tadi dia mengerjakan proyeknya di mana, seperti tadi saya sampaikan ada yang proyek PLTU di Batang, ternyata dicolong suruh kerja di Jepara, itu salah. Nah ini juga sama, kalau pabriknya misalnya di Bandung sama Jepara, ternyata dari 70 sekian hanya 3 yang riwa-riwi ya Mbak Astri ya, berarti yang sisanya lokasi kerjanya hanya Jepara. Jadi mengajukan RPTKA-nya itu lokasi kerjanya hanya Jepara. Bu, nanti kalau saya mau rapat, saya mau ke sana, kan ada surat tugasnya. Masuk saya jadi PNS Jepara, yuk saya pergi ke mana, ke Papua apa kemana, yang ditanya apa yang menunjukkan bahwa saya mewakili orang Jepara? Surat tugas kan. Tapi ada pemahaman yang karena TKA saya sering meeting ke sana ke sini. Nah, sisa dua dikai lokasi kerja Kecamatan Jepara, Kecamatan Kalinya. Karena sering nongkrong di kafe sana, karena kalau malam sering ke sini, karena kalau piknik ke sini gitu. Nah, itu pemahaman yang seperti yang perlu diluruskan. Lanjut Mas ini. Nah, ini edarannya. Jadi edaran pertama kali 17 Juni. Bayangkan 17 Juni suratnya terbit, kita 1 Juli suruh perda baru. Nggak mungkin. Nah, kemudian kita sampaikan ternyata dari kementerian masih terbit, bayarnya masih di Jepara, termasuk tadi Pak Andono masih Agustus di sini. Nah, tapi disurati lagi yang 8 November balik no duite. Itu yang suratnya. Kemudian karena Pemda banyak yang mengabaikan suratnya kementerian, orang digagas. Kadang kalah kementerian ini minggu kementerian. Karena kan perda kaitannya sama Pemkapnya. Keluarlah surat edaran Sekjen Mendagri. Niku nembe digugu. Nembe banyak yang gini. Jadi yang bikin perda dari sejak tanggal 17 itu kebanyakan sekarang lanjut.
Masih lanjut artinya masih bisa jalan pakai perda barunya dia yang sudah disusun. Kayak kami, jujur kita ketinggalan. Nah tadi kita baru geger itu 21 Oktober ya Mas Yen. Yen besok kita nggak boleh narik lagi, itu suratnya udah keluar. Nah, ternyata benar tanggal 1 September masih ada yang bayar. Dan yang bayar itu sekarang bingung restitusi. Ditunggu saja ya, sudah kita proses. Nah itu perda kita dan dua-duanya sudah tidak berlaku. Alhamdulillah gratis. Amanahnya gratis ke kita, ke pembayar. Jadi gratis ke sini. Tapi memang suratnya tertulis tidak boleh dipungut. Iya kita nggak boleh pungut. Makanya mungut kementerian. Karena yang mengeluarkan sana kan nggak di yang pembayaran yang tertanggal 27 Oktober nggih. Itu ya, oke. Lanjut. Nah, ini. Jadi kalau ada info apapun dimanapun, yang penting nek rajin maca mboten kedlorop. Minimal yo rajin takon niku nggih mboten kedlorop. Kita nek bingung aja menghayal dhewe nek wis kadung kita salah bayar bingung niku le balik nggih. Nah ini notifikasi yang tercantum di sana sama, ini poinnya surat yang tadi diterbitkan juga sama, surat edarannya Mendagri juga sama. Intinya orang duwe perda orang untuk ngambil. Kemudian yang kedua, perda belum menyesuaikan maka pembayaran ke kas negara PNBP. Tadi Pak Anies juga sudah terbit itu sebagai PNBP. Jadi uang yang dulu dibayarkan ke sini itu nanti Pak dikembalikan. Tapi ini kita belum tahu suratnya mengembalikannya ke rekening mana. Karena pasti nanti akan ada tindak lanjut dari BPK. Kemudian ini, yang belum melakukan pembayaran bisa nyetak ulang. Jadi nanti cetakannya akan keluar yang baru lagi yang di-billing itu. Ya. Sudah mengunggah, nah itu yang kemarin ada beberapa yang besoknya dibuka lagi kita masih bisa validasi ya Mas Yen itu. Nah ini yang terakhir yang pemberi kerja sudah melakukan pembayaran tidak dapat mengunggah itu perlakuannya khusus jadi laporan dulu ke sana nanti dibukakan linknya jadi nanti baru saya bisa validasi. Kemarin sempat off berapa hari ya Mas Yen terus dibuka lagi. Itu lanjut Mas Yen. Nah ini saya kasih garis biru. Artinya uang 1 Juli sampai 31 Oktober 700 sekian itu nanti akan kita setorkan. Jadi 1,3 itu paling kita PAD-nya tahun ini hanya 600. Mungkin ini wis tok akeh gitu. Kemarin sudah dapat 3,5. Jadi ini kami nggak bisa apa-apa, tetapi bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa untuk panjenengan. Fungsi kami insya Allah tetap jalan. Dan karena ini dapat anggaran tambahan, maka kami akan melakukan, ya kalau dikatakan berita baik, buat kami baik karena kami punya jangkauan lebih panjang untuk ke tempatnya panjenengan bersama teman-teman tim Porah dan tim pemantauan WNA di sini. Tapi mungkin berita baik bagi perusahaan yang memang mungkin dalam tanda kutip wis rodok-rodok punya niat tidak baik. Nah ini mulai sekarang kami menghimbau diluruskan. Semua dokumen apapun terkait TKA tolong dilengkapi dan diarsip. Tidak hanya hard copy, soft file juga bisa. Simpan di email. Jadi begitu ada yang tanya, kan sekarang keabsahan juga sudah bisa dicek deh, pakai barcode, pakai apa. Nah itu ketika nanti tiba-tiba kula nuwun tok monggo pinara, nek saya mungkin ala Burina mbek Bu Desi aman birune ra patek medeni ya ra patek cetha kata Bu Desi. Lah nek birunya yang lain kok endi paspore digawa urusane tuh. Nggih. Apalagi kalau mungkin pengawas subjeknya yang kena siapa? Perusahaan. TKA-nya gak salah. Yang salah siapa? Perusahaan. Makanya yang kita undang kalau sosialisasi seperti ini bukan TKA-nya. Dia mana mungkin bisa ujuk-ujuk datang ke sini kalau nggak ada sponsornya. Gitu nggih? Oke, lanjut Mas Yen. Nah, saya nggak mau memajang nomor HP saya dan Mas Yen sendirian. Saya pajang juga orang kementerian. Iya dong. Teknis yang punya dia. Yang punya rumah TKA online mereka. Saya mah juga penghuni sama kayak panjenengan.
Saya masuk ke sana harus pakai username sama password. Itu harus mengajukan SK-nya petugas validasi, kasih penta PKK Latas, ini username-nya, ini password-nya, wilayah kerjamu di sini, ini. Jadi nanti silakan ada kontak, tapi kami tidak menutup kemungkinan seandainya jenengan ada kesulitan pasti kami siap bantu. Biasanya nopo hiji reset password. Wis kepentok, wis bingung, reset password. Lah semakin ke sini kalau nggak ada kasus reset password, anggapan saya calonnya luwih pinter-pinter, ora lalinan. Yang kedua, panjenengan berarti sudah benar-benar mengadministrasikan secara baik. Banyak yang tadi HRD-nya pergi tanpa pamit, terus hilang, nggak disimpan datanya, seperti itu tidak ada. Gitu nggih. Jadi ini yang nangani di pusat, di teknis TKA-nya, kami yang di daerah, tapi karena itu adalah bagian tugas kami siap melayani panjenengan. Tentunya dengan kapasitas kami. Nek saya nggak mudeng, berapa tak mudeng-mudeng ke, pasti saya tanyakan. Biasanya kalau WA telepon sebentar saya tanyakan dulu. Kayak contoh yang paling sering, Bu, TKA saya sudah kitab, terus dia sudah investor. Lah apa ke mikir ngurusi pengesahan RPTKA? Kan tinggal surat dari itu buat dia ke imigrasi. Gitu. Tapi imigrasinya tuh masih minta. Loh kalau sudah TKA investor kategorinya bukan TKA murni yang perlakuannya harus dengan pengesahan RPTKA gitu. Itu ada loh yang masih gitu. Saya maaf Bu, saya baru gitu. Biasanya seperti itu. Jadi juga akan kita sampaikan. Tapi kalau sudah nanya, tas ben gampang, ben ora ribet carane piye ya ora di saya. Urus SKTT enggak di saya, tapi bisa kami sampaikan. Seperti itu nggih. Monggo Mas Yen, mungkin itu saya kalau mau bicara ini aturan ini saya juga sama dengan jenengan. Kalau lagi nembe maos yang tak baca banyak, saya juga baru belajar dan mungkin nanti bisa di-share. Kalau enggak puas dengan apa yang saya mungkin ada link pendaftaran Mas Yen, nanti saya share. Kalau ikut sosialisasi di provinsi, tapi sepertinya juga daring, nanti monggo. Jadi karena juga kita dengan provinsi sebenarnya fungsinya sama. Kalau kita untuk wilayah kerja Jepara, kalau dia wilayah kerja di kabupaten, jadi sama nanti sama-sama juga kehilangan pendapatan karena nggak punya perda, itu sama. Tapi nanti monggo mungkin bisa, siapa tahu narsumnya sana. Kalau saya kan dari sini saja, itu mungkin dari mana-mana. Sebenarnya tadi malam kita ada tamu ya Bu Desi, itu bukunya masih di dalam, masih hangat. Jadi ada dari TKA, Direktorat TKA, ada Bu Eka sama Bu Presti. Sampainya sini jam 7 malam. Kebetulan Mas Yen masih di kantor. Jadi diterima Mas Yen, cuman sebentar. Seandainya beliau misalnya hari ini atau nginepnya di sini, bisa tak eret ke sini. Tapi ternyata beliau lanjut ke kota Semarang karena jalan darat macet di Semarang sampai berapa jam itu, jadi baru sampai sini. Jadi monggo mungkin langsung jika ada yang mau di sharing, ditanyakan atau apa, kalau bisa memberikan jawaban kami jawab, tapi seandainya masih bisa belum memuaskan nanti bisa jadi PR, nanti kita ketanyakan yang secara teknis menangani yang menyusun itu. Jadi kami juga nanti tugasnya adalah menyusun perda lagi untuk pelaksanaan yang TKA yang khusus penempatan Jepara. Mungkin itu, monggo silahkan. Atau sudah jelas atau tambah bingung? Kalau buat saya poinnya tadi dokumennya dilengkapi, apapun proses dengan online itu alamatnya ya email, kemudian username sama password, tolong itu disimpan rapi dengan benar. Terus tolonglah TKA-nya itu dikasih tahu bahwa kamu di sini tuh dokumenmu ini. Seandainya ada sesuatu dia sendirian, nggak ada yang bisa mendampingi, dia bisa ngerti bahwa dia di sini itu benar-benar resmi atau sesuai ketentuan semua. Jadi dikasih tahu bahwa untuk di Indonesia itu kamu harus ini dokumenmu saya simpan di sini, ini softwarenya disangoni minimal seperti itu, karena kita nggak tahu kalau dia
jalan sendiri atau apa. Kalau kami kan nggak mungkin kita menyidak dia ketika dia di kafe, itu kan salah. Menyidaknya ya di tempat kerja, sesuai nggak peruntukannya itu. Kemarin sudah ke Karimun ya, rombongan dari migrasi ya. Migrasi sama provinsi. Yang dipilih Karimun. Iya, itu artinya mbok nilai ITK-ane, mbok nilai Karimune nggak ngerti. Kita diinfo. Monggo. Nggih. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Dewi dari PT Umavindo, bergerak di bidang mebel, lokasinya di Tahunan. Pertanyaan, TKA kami itu adalah suami dari Direktur Bu Farida. Kalau dia punya kitab, apakah perlakuannya itu sama? Tetap kita pengajuan RPTKA dan IMTA dan lain-lain seperti itu, atau perlakuannya berbeda, Bu? Karena kan dia sudah masuk menjadi keluarga dari Bu Farida seperti itu. Dan pasti dia tidak akan kembali karena dia sudah menetap di Indonesia. Perlakuannya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Bu Rina, saya mau tanya, ini di Jale itu ada salah satu TKA kami yang warga negara India. Warga negara India ini sebelum masuk ke kami, dia itu sudah pemegang kitab. Terus untuk izin kerjanya juga sudah ada RPTK dan lain sebagainya. Itu yang saya tanyakan. Mungkin ini nggak ada, ya siapa tahu ini ada hubungannya sama tempatnya Bu Rina. Yang mau saya tanyakan itu, pertama dia sudah ada KTP Indonesia. Apa dia tetap harus mengurus SKTT-nya? Terus ya, karena dia sudah pemegang KTP Indonesia, tapi di Jakarta. Ya. Yang kedua yang mau saya tanyakan, selain yang kalau pemegang kitab itu, seumanya dia tidak komisaris, tidak apa, tapi dia cuma pekerja, cuma istilahnya di sini dia marketing manager, yang dia harus ke Bandung Jepara. Berarti dia ada di 2 lokasi. Itu apa tetap untuk RPTKA-nya dan lain sebagainya tetap harus sesuai dengan waktunya 1 tahun atau berapa bulan harus diurusin atau bagaimana? Terima kasih. Selamat siang, terima kasih. Kami dari PT Indo Garden, ada salah satu TKA kami. Saat ini kendalanya untuk tahun-tahun kemarin itu dia memiliki kitas. Tapi karena pandemi ini, dari awal pandemi itu kita mau perpanjangan, tapi tidak diperkenankan seperti itu. Jadi dia kesulitan untuk ke sini. Tapi setelah itu kemarin saya mengajukan perpanjangan kitas, tetap ditolak. Tapi
diperkenankan untuk apa visa bisnis. Jadi kami bingung, padahal beliau ini kami butuhkan di lingkungan kerja. Gitu. Itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Iya. Posisi TKA-nya selama ini ya, yang ini dulu nggih, yang Mbak Dewi dulu, yang Umavindo. Nggih. Mbak Dewi yang Umavindo, posisi TKA-nya bantu kerja di perusahaan. Ya, Bu. Sebagai apa? Research and Development. Selama ini berarti dia nggak pakai IMTA. Pakai IMTA. Pakai IMTA. Tapi kitab nggih. Ya, kita. Berarti jenengan bayarnya ke pusat nggih. Ya. Oke. Nah, jadi kitab atau kitas itu punya imigrasi. Tapi maksudnya bukan ranah kami. Tetapi perizinan untuk panjenengan bekerja itu di pengesahan RPTK kalau sekarang. Jadi kan kalau tadi apa suaminya Bu Farida tadi, kalau dia tidak bekerja di sektor formal, di BUMN, di perusahaan, sponsornya istri cukup. Tapi kalau dia bekerja di lembaga yang berbadan hukum, sponsornya perusahaan. Berarti kan selama ini sudah disponsori Umavindo toh. Ya. Tetapi invest apa namanya? Itu kategorinya karena tadi jabatannya apa? Research and itu. Berarti dia bukan TKA investor nggih. Bukan. Bukan menanam saham. Bukan. Kalau sudah jadi penanam saham namanya dia kan berarti nanti bebas DPKK, otomatis jenengan nggak perlu berurusan dengan IMTA, tinggal ke imigrasi bahwa dia invest. Tapi selama tadi dia bekerja di perusahaan Umavindo, mengerjakan aktivitas kerja di sana, tetap sponsornya harus perusahaan dan harus mengikuti ketentuan apa ini Permenaker ini. Ini pernah terjadi di salah satu perusahaan, ada ya yang dari Bandung itu, dia malah dulunya tertib, sponsornya salah satu perusahaan mebel, ternyata kesininya tiru-tiru koncone, sponsornya istri, tapi dia masih aktivitas kerja dan itu ternyata juga harus pulang. Dipulangkan dulu lah, kembali lagi karena punya tanggungan. Tapi kalau jenengan di sini si TKA tadi atau suaminya tadi di sini jualannya cilok, jualan yang tidak di sektor formal perusahaan berbadan hukum, itu memang boleh sponsor kitasnya istri karena dia punya tanggungan keluarga. Tapi kalau tadi selama dia tadi jabatannya itu bekerja di situ, sponsornya tetap PT. Jadi kalau saya saran kalau memang dia sudah kitab, nanti sudah kok nggak pengen kembali ke sana, ya mengajukan aja ini kan ada syaratnya sudah berapa tahun kitab kan bisa. Biar nanti lebih aman lagi gitu. Mungkin itu nggih Mbak Dewi. Oke Bu, terima kasih. Terus iki PR Mbak Asri iki medeni wong. Oke, kalau yang tadi sudah punya KTP Indonesia, tapi kan KTP-nya Indonesia, tapi kan bukan wilayah Jepara, bukan, nggih. Artinya tetap karena SKTT itu surat keterangannya untuk dia di wilayah sini. Nek saya gitu, karena itu kan berdasarkan domisili beliau selama berada di Jepara. Jeparane iki manggone ning Dito ning anu Dito, kan laporan SKTT-nya ke arah sana. Kalau saya mending diuruskan saja. Siapa tahu nanti KTP-nya itu juga akan berubah kan, prosesnya juga kan dicapil, tapi mungkin capilnya capil sana kan. Itu kan KTP-nya dia yang sebelumnya dia kerja di mana? Berarti KTP-nya itu Jakarta. Ya, monggo nanti karena di sini dia kan ada tempat tinggal.
Nah, itu yang dikejar Capil di sana. Dia surat keterangan tempat tinggalnya di sini di mana. Makanya biasanya SKTT-nya kan alamat domisili si TKA, ada yang alamatnya hotel, ada alamatnya apa? Mes itu kan, itu disesuaikan. Nggih. Kalau dia tidak investor, ya akta ya, tapi kalau akta sahamnya nggak sesuai dengan kriteria itu kan nggak sakit. Lah itu lolos nggak dari BKPM? Oh gitu. Kan berarti sekarang ke proses itu sudah terbit itu karena dia sudah bayar kan. Kalau mau ke depan mau diproses lagi mau tidak bayar, cek dulu di BKPM apakah saham dia memenuhi sehingga akan terbit suratnya BKPM itu kalau ini kategorinya investor kan lumayan 15 juta nggak bayar gitu sih. Kalau yang punya duit itu dimudahkan, katanya begitu. Oh, nggih, nanti disesuaikan. Iya dong, itu jenengan aja nanti jadi komisaris habis itu kan. Enggak, tapi kan dikecualikan kalau yang jabatan itu kan enggak. Kalau yang jabatan tertentu kan ada yang dikecualikan tidak perlu TKA pendamping. Enggak, kalau yang jabatannya banyak itu diganteni ya nanti pemiliknya hilang itu nggih. Oke, tadi yang terakhir apa? Marketing ya, apa tadi kitab aku catatanku nulis sendiri kok nggak bisa tak baca. Mbak Asri tadi yang tanya terakhir, yang marketing tadi kitab tadi. Dia harus dua itu, kalau ketentuan itu harus dua-duanya punya kalau dia rangkap jabatan. Rangkap jabatan di perusahaan yang sama enggak boleh, tapi kalau dari perusahaan itu boleh selama di ACC dari sana. Oh. Ya kalau dia yang sana sudah keluar ya disesuaikan nanti pengajuan yang baru. Ya tadi itu kasusnya sama seperti Mbak Umavindo. Kalau dia sponsornya istri, dia nggak kerja di formal, boleh. Tapi kalau dia sponsornya istri kerja di pabrik, yang dipilih pabriknya. Harus bayar. Iya dong. Itu nanti tak parani loh, sama imigrasi loh. Langsung ditutup gerbangnya. Iya dong. Nanti akan disesuaikan. Iya. Tapi tetap jenengan harus ngurus pengesahan RPTKA atas nama dia. Nanti kalau tak cari ke rumahnya ternyata dia sponsor istri, nggak ada sesuatu dokumen terkait dengan Jiali, kena. Oh bawah, iya tak. Kayaknya dia mau penyerahan diri itu ya mungkin ya. Ya, jadi gitu nggak? Mungkin buat teman-teman yang semula sponsornya istri kok tiba-tiba ngewangin yang pabrik. Nah, itu tuh enggak bisa kalau asal ujuk-ujuk ngewangi gitu. Ya, itu harus disesuaikan itu nggih. Terus yang terakhir dari Indo Garden nggih. Saya nulis kok ya lali ya, Mbak. Nggih. Oh iya, pengajuan kita kembali. Tapi punya RPTKA berlakunya sampai sekarang masih berlaku enggak? Jenengan kan dulunya Kitas, terus ini mau masuk lagi, mau jadi mau perpanjangan Kitas biasa, ditolak, disuruh bisnis, alasannya? Oh, itu coba mungkin nanti teman-teman yang lain
Kalau kayaknya aturannya yang sekarang kan sudah boleh masuk nggih? Sudah boleh kan? Ya, kalau yang kemarin mungkin jenengan terakhir ngurus berapa? Oh, yang kitasnya tadi. Oh, itu ID billing yang mau dibayarkan yang pengesahan RPTKA. Kalau visa kan berarti kan imigrasi nggih. Harusnya sih kalau jenengan ngurus RPTKA-nya ngulang dari awal gimana? Maksudnya gini, kan itu mungkin dianggap pandemi, dianggap sudah. Monggo Pak Andono, mungkin bisa sharing Mbak Desi, mic-nya Mbak Desi, Pak Andono. Ya izin baru lagi. Kalau kelima itu bisa perpanjangan. Karena maksimal dari mati itu 6. Karena kalau sudah harus dari awal lagi ya. Lah itu diintip berapa? Itu kan yang perpanjangan tahunan, yang bayar secara tahunan, yang durasinya sudah perpanjangan ke berapa? Yang saya mau tanyakan itu di Indogarden itu itasnya berapa? Maksudnya dia kalau sudah 6 kali berturut-turut kan nggak bisa ngulang dari angka 0. Nah, kalau ketiga itu sudah bisa dilakukan perpanjangan lagi. Jadi mengajukan kalau dia tenaga kerja ya input ke TK online itu bisa. Pengajuan RPTK lagi. Yang baru nggih Pak nggih. Kalau bisa jangan multiple visa Bu. Nanti kalau ada itu lebih baik kalau itu masih perpanjangan ketiga ya pengajuan RPTK itu TK online itu aja. Bisa. Berarti kan kalau tadi menurut saya analisa saya daripada jenengan di tengah-tengah bayar visa online kehilangan duit sebule engko ora iso ngopo-ngopo gak untuk kerja aktivitas terbatas. Kalau jenengan masuk di sistem TKA online pengajuan baru nanti diintegrasi datanya kan online. Kalau sudah masuk di situ kan mungkin imigrasi nggak bisa apa-apa, tetap harus menyetujui kita kan ketika dia secara administrasi ketentuan di pengesahan RPTKA sudah sesuai. Kalau saya kok gitu, tapi coba nanti sama-sama komunikasi nggih, maksudnya Mas Yen jadi PR nanti saya tak tanyakan ke sana. Artinya kalau ada case yang seperti itu, kemarin kan alasannya ditolak pandemi, terus sekarang pintunya sudah dibuka, masih tidak boleh lagi, malah disarankan. Saya bukannya suudon, cuman banyak juga teman-teman yang mengadu ke kami. Jenengan itu komunikasinya ke siapa, personal atau secara tanya ke online itu nggih. Belum pernah komunikasi personal nggih. Maksudnya gini, banyak juga dulu yang malah diakali sendiri supaya dia apa nggih? EPO terus balik lagi, itu juga ada beberapa yang gitu. Kalau itu sih saya bilangnya bukan secara institusional tapi oknum nggih. Ada oknum yang gitu. Carane iki ben EPO ben balik niji meneh. Nek catu delone dadi siji ngurus di Jakarta lagi. Mahal kan? Ya Mbak Nining ya, mahal ya. Berjuta-juta invoice-nya daripada perpanjangan ning Jeporo yang murah. Nek ngurus Jakarta ning Jeporo ketemu Burina leren diceramai gitu kan. Karena saya kalau ketemu sama calo tak ceramai dulu. Saya sudah tahu kalau dia calo, jadi tak ceramai dulu. Jadi kalau saya mending jangan gerusuk-gerusuk dulu. Ini orangnya kan di sana sih. Ayo, biar dia hidup tenang di sana dulu, jangan sambil artinya apa? Daripada nanti gelo di belakang, jadi dipastikan dulu proses yang sekarang terjadi di tempat panjangan bagaimana. Tadi kalau misal memungkinkan imigrasi diparani juga bisa, kontak ke TKA atau nanti lewat kami. Mungkin nanti kita bisa data, nanti bisa kita sampaikan. Kalau ada case seperti itu, apakah bisa pengajuan baru, nanti sistemnya seperti apa. Gitu nggih? Monggo yang lain.
Iki narasumber tunggal, Le. Selamat siang, perkenalkan nama saya Irna dari PT Beringin Jati Indah. Yang saya mau tanyakan adalah kita punya TKA yang sudah mempunyai izin INTA. Terus di tengah itu ada kita mau ada perubahan rangkap jabatan seperti itu. Apakah di PKK yang sudah kita bayarkan itu bisa kita alihkan atau bayar lagi? Seperti itu, Bu. Karena untuk perubahan rangkap jabatan itu kan urusnya dari awal. Seperti itu, terima kasih. Mbak Erna, oh ada lagi satu dulu nggih. Kok aku lali kok mau meneh tak tulis lali apa. Saya baca tulisannya sendiri itu suka saking wapi. Mbak Erna, itu rangkap jabatannya di perusahaan jenengan sendiri? Bukan, lain perusahaan. Di perusahaan lain. Sepertinya kalau beda perusahaan itu uang yang sudah dimasukkan kembali tidak bisa dikeluarkan lagi. Kok kayaknya gitu sih. Kan jenengan tadi sudah bayar mau dialihkan. Itu kayaknya hukum jual belinya gitu. Ya, maksudnya kan dalam rangkap jabatan itu kan proses ulang lagi ya, Bu. Iya. Berarti itu saya harus bayar lagi kan? Iya. Tapi berarti yang lama kan masih berlaku wong dia mau rangkap. Iya, yang lama masih. Lah maksudnya jenengan mau nek sapa ngerti iso dienggo iku piye wong PT-ne beda kok. Jenengan akan masuk. Yang lama itu sudah bayar juga. Iya. Kan sudah kerja di tempat lama. Ini mau kerja di tempat baru. Di perusahaan A sudah bayar INTA. Ya, ini perusahaan Terus B. Di perusahaan B sudah bayar INTA juga. Sedangkan kan ini rangkap jabatan. Statusnya rangkap jabatan itu berarti harus mengulang awal lagi. Ya kan perusahaannya beda. Ya, gitu. beda. Kalau perusahaan beda, username yang dia masukkan, misalnya nih saya pinter sekali, saya jadi ABC yang perusahaan ABCD, itu ya izin saya itu ya yang mengajukan Mas Yen, Mbak Ari, Mbak Astri semua bayar kabeh. Itu beda kalau seperti yang tadi saya matur lokasi kerjanya yang beda-beda, tapi perusahaannya siji karena dia apa tadi kayak PLTU itu kan kontrak PLTU-nya kontrak proyeknya di kota A, kota B, kota C itu satu, itu untung. Nah itu untung karena apa, satu perusahaan bisa menempatkan di beberapa lokasi proyek. Tapi kalau jenengan rangkap jabatan itu perusahaannya banyak, onge siji gitu. Ya. Nah cuma bayarnya sendiri-sendiri dan ngurusnya sendiri-sendiri. Ya itu sudah, Bu. Maksud saya yang di perusahaan B ini itu kan saya sudah bayar INTA, sedangkan ini saya mau proses ulang gitu loh, proses ulang awal lagi. Berarti yang sudah saya bayarkan di PKK yang di awal itu kan masih berlaku, katakanlah sudah 12 bulan kita ada di PKK-nya, jalan 5 bulan katakanlah, itu saya rubah rangkap jabatan itu, berarti kan urus dari awal. Nah, urus dari awal itu berarti kan saya harus bayar di PKK lagi. Iya. Nanti kan masanya beda. Masa yang pertama itu ya dari pertama jenengan bayar, masa yang kedua dari pertama, misalnya dia dulu bayar Januari sampai Desember toh di perusahaan A. Dia nanti bekerja di perusahaan A saat di Januari sampai Desember. Sedangkan jenengan mulai Juni baru bayar 1 tahun, nanti ya sampai tahun berikutnya. Gitu? Berarti bayar ketiga. Ya enggak ketiga. Kan perusahaannya kalih jenengan wes ngene wae perusahaannya siji opo. Perusahaannya yang satu apa? PTA. PTA. Sudah bayar. Dia sebagai apa? Bagi direktur. Berarti nanti dia dikerja di situ halal selama 1 tahun ke depan. Gitu. Terus dia merangkap jadi apa? Direktur juga. Direktur Sugemen. Neng PT B. Lagi dimulai sesok iki. Enggak, sudah istilahnya sudah mendapatkan intanya, tapi mau dirubah istilahnya di status kitasnya itu dulunya kan belum rangkap jabatan. Mau kita ubah rangkap jabatan mau dirubah untuk status AB kan gitu. Oh, berarti statusnya 2. Tetapi jenengan kemarin waktu mengajukan dengan nama yang sama kan sudah dari perusahaan yang berbeda, Mbak.
Iya, makanya itu harus ada perubahan gitu loh, Bu. Oh, pengajuan perubahannya. Kayaknya poin yang tadi Mas Yen. Tak kira durung bayar kan tinggal bayar. Ya, sudah bayar. Oh. Kok ya wonge siji ku ora ono liyane no. Oh, heran aku. Ngene iki ngetokno Indonesia ora patek pinter lho, Mbak. Nggih to? Indonesia sik ora pinter-pinter. Ku nek Mbak Asri ku malah ora pinter-pinter kabeh. Mandor wae. Jujur kemarin saya dikomplain sama perwakilan desa ya. Mereka kan nggak tahu TKA seperti apa. Jadi saya ngisi materi Yo Kerjo itu tiba-tiba ketambahan hampir 20 menit saya nerangin perkara TKA. Karena mereka protes. Kenapa di Jiali itu TKA-nya banyak padahal itu harusnya bisa diisi orang Indonesia. Terus tak jawab, Pak, mereka memang punya hak mengajukan itu. Selama disetujui jabatannya boleh sama negara kan diizinkan gitu. Sama aja saya punya pabrik, saya jadi orang kaya, saya buka pabrik di satu negara, jenengan koncoku kabeh, aku rapatek percaya wong kono, tak jak kabeh entuk sih. Kan enggak melanggar aturan. Itu saya sampai ditanya, harusnya mereka enggak, saya terangkan juga sampai TKI pendamping. Meskipun realitanya enggak ada yang menggantikan jabatannya, gitu. Ayo, atau ada. Saya nanti kasih tahu nek ada, tak datangi, tak kasih piagam penghargaan maksudnya. Hah? Oh, TKI pendampingnya keluar gak kuat kalau dipisoi gitu ya. Banyak loh. Saya dicurhati berapa orang tuh ya Mas Yen? Saya tuh kerjaannya ini kok masa disuruh ini. Terus piye lek kuat ya metu wae kan tinggal gitu nggih. Saya harus bagaimana dong? Nanti mau Mas Yen. Orang anak ya Mas Yen. Perpanjangan. PRW Mbak aku nerangno kok malah keliru. Jenengan saya kira tadi jenengan belum bayar kan tinggal mengajukan itu. Berarti jenengan mau mengajukan perubahan rangkap jabatan di yang terakhir nggih. Yang di pengajuan yang terakhir nanti. Ada Mas Yen? Enggak ada ya? Kan rangkap jabatannya dia sudah membayar, sudah 2 benar. Nah ini yang dimaksud Mbak itu kalau mengajukan lagi perubahan itunya toh. Aku belum pernah dengar, setauku kalau rangkap jabatan ya 2 itu dia membayar dua-duanya si perusahaan tadi yang membayarkan. Selama jenengan sudah membayarkan 2 RPTKA kan berbeda. Itu enggak masalah. Kan jenengan yang terakhir sudah disetujui. Setahu saya gitu. Terus yang nyuruh merubah sinten? Ya dalam aturan kan harus berubah itu. Kan setahu saya rangkap jabatan itu ya dua IMTA yang berbeda. Nanti dia di sistem itu akan muncul kalau diklik perusahaan A akan muncul nama Mas Yen. Di perusahaan B akan muncul nama Mas Yen juga dengan jabatan, artinya dia di 2 dan dia memenuhi piye. Gitu Mbak. Jenengan ketentuannya harus dirubah di mana? Nek menawa aku kelewat. Yang kalau di kitabnya kan harus ada penyebutkan perusahaan A sama perusahaan B. Berarti kan yang kitab ya Mbak? Iya, berarti untuk kalau di kitab jenengan bawa dua-duanya saja, jenengan punya 2 itu. Maksudnya kalau di RPTKA nggih, mungkin yang lain coba, setahu saya kalau sudah 2 itu diurus itu halal gitu. Ya sudah membayar dari 2-2. Kalau tadi jenengan yang harus dicantumkan di kitabnya, coba dikomunikasikan ke sana dengan membawa 2 dokumen yang beda. Saya kira nanti harusnya di sistem itu ketika dibaca si TKA tersebut akan keluar 2 ya 2 itu. Ke imigrasi nggih. Nggih ha. Kan gak ning nggonku, mulane aku ya bingung. Nek nggonku secara hukumnya itu sudah membayar dua-duanya dari 2 perusahaan, itu sah. Tadi tak pikir kalau belum bayar itu sah. Tapi kalau mau merubah yang di sana pakai ke itu saja. Gitu nggih? Ada yang lain cukup? Kayak makan siangnya sudah datang.
Saya tuh yang penting kalau di belakang sudah ditata itu saya mau mengakhiri lega gitu nggih. Kalau belum itu saya rada wis apa durung. Oke? Mungkin kita nggak harus berakhir sampai di sini, dalam artian kita akan ada komunikasi lebih lanjut. Monggo kami siap, saya Mas Yen tadi kalau memang itu bisa saya jawab sendiri pasti saya jawab, tapi kalau tidak jadi PR kami juga akan kita sampaikan. Nanti setelah ini kami akan mengajukan kuesioner, mohon nanti mungkin akan dikirim email aja ya Mas Yen, mungkin besok kita kirim bisa untuk diisi. Jadi nanti sebagai bahan evaluasi kami, sekaligus pertimbangan ketika minggu depan, saya bocori saja, minggu depan kami akan jalan-jalan bareng, piknik bareng ke tempatnya panjenengan, nggak tahu nanti saya kopio atau saya undi. Jadi kalau isian kuesionernya kok cantik-cantik, baik-baik, mungkin orang tak parani, tapi nek kita mencurigakan, yo nanti akan kita dolani gitu, nggih. Jadi ke depan kita akan tetap menjalankan fungsi biarpun tanpa ada embel-embel retribusi yang masuk ke kami, tanpa DPKK pun kami akan tetap melayani panjenengan. Silakan komunikasi terbuka, bisa kalau di WA grup terlalu rame mau japri saya atau Mas Yen, monggo selama kami bisa membantu pasti akan kami fasilitasi. Mungkin dari saya itu. Mohon maaf segala keterbatasan kami, jadi kalau kami tidak bisa memberikan jawaban atau gambaran yang memuaskan, insya Allah nanti ada sosialisasi kalau dari pusat atau dari provinsi nanti bisa di-share Mas Yen, siapa yang mau mendaftar silakan, kita bisa tambah-tambah ilmu, bukan saya yang pinter, kita sama-sama belajar. Jadi kalau jenengan yang lebih tahu pun saya akan tanya ke panjenengan karena ini aturan baru, jadi kita sama-sama mempelajari. Intinya agar semua penggunaan tenaga kerja asing di semua perusahaan di Kabupaten Jepara itu sudah sesuai ketentuan, tidak ada masalah dan tidak jadi pemberitaan nasional gitu. Intinya itu, nek sampai TKA nggawa narkoba itu sampai nasional kan repot nih. Karena nanti pasti kami juga akan diitik-itik kemana saja Bu Rina dan kawan-kawan. Mungkin dari saya itu sekali lagi mohon maaf secara pribadi maupun secara institusional. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk peserta yang hadir secara luring maupun yang daring. Monggo nanti jika ada komunikasi lebih lanjut bisa kita lanjutkan setelah ini. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Monggo yang di sini bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi minta foto bersama dari depan ya. Nyuwun sewu sakit minta foto bersama, mungkin bisa berdiri di tempatnya, jadi nanti biar difoto Mas Ican dari depan. Gitu nggih? Boleh.